Tapi ada salah satu daerah, kita sebut saja Salah satu Tangsel, daerah, itu bukan daerah yang sebenarnya. bukan. Gue malas pakai istilah-istilah konoha lagi, udah capek Oke. gua. Oh, Angelo. Gua Bagus juga- dong. Banyak stok dong. Antar jemput. Iya, iya. Lu enak kan? Lu mau depan Islam. Enak. Buset mulut lu. Nah, gue pindah dia dulu. Biar ntar ditutupnya sama Islam, biar rapi. Wah, bahaya mulut lu. Mau gue nonton nih. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Kan? Ya nggak mungkin lah, ditilep iya ya kan? Oke. Apa MB? Emang apa sih MB? Karena semuanya harus dibicarakan. Mari bicara. Akhirnya kita masuk ke episode kedua. Cara penguasa bagi-bagi duit. Bukan. Oh bukan ya. Sebelum berkuasa dia bagi duit. Nah, Setelah berkuasa dia. nah baru dah. Hidup duit. Aduh, jadi gue yang kena. Oke, hari ini Lang, seperti Oke. biasa di Mari Bicara, kenapa lagu itu kita pilih? Oke, kenapa? Gue pilih karena nih halayak ramai lagi rame nih Lang. Oh iya lah, namanya juga halayak ramai. Kalau enggak halayak sepi. Jadi kayaknya selama mungkin 3 sampai 3 bulan ke depan lah, sampai 3 bulan ke depan. Oke. sampai September lama. atau Oktober Mm-mm. itu akan rame ini Lang, karena kita kan mau masuk ke pilkada nih. Oh, pilkada ceritanya. Gue kira 3 bulan ke depan. Udah kayak itu soalnya kan orang-orang Beda. merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Beda. Butuh 3 bulan, 90 hari gitu. Oh, ya? bukan gua banget itu. Oh, 3 bulan. Bagus nih gitu. Nah iya, makanya iya. nah, ada yang lagi rame nih Lang terkait Berarti dengan 3 bulan ke depan jalan-jalan bakal sumpah lagi nih. si langsung to the point aja nih. Foto-foto. Nah iya kan, gue lagi menikmati Bogor yang indah gitu loh. Oh itu. Ya kan, yang mana pohon-pohonnya itu bersih. Heeh. Berarti 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan bakal rame Aduh, lagi nih. ya Allah. Suntuk lagi. Oke, Nah, gimana? lagi rame bukan masalah pilkadanya dulu Lang. Oke. Tapi ada salah satu daerah, kita sebut saja Salah satu Tangsel. daerah. Kita Oke. sebut saja Tangsel itu Bukan daerah yang sebenarnya. bukan. Gue malas pakai istilah-istilah konoha lagi, udah capek Oke. gua. Content Tangsel, creator. Tangsel. Nah, Ini bukan ini salah satu daerah. Salah satu Sebut daerah saja lah. Tangsel. Ya. gitu. Nah, itu Kenapa Tangsel? dia ada salah satu wakil calon wali kotanya. Oh. Itu diusung salah satu partai. Oke. Cuman ini banyak mendapatkan kritik Lang. Kenapa Nah, tuh? ini dia. Namanya Mas Marcel. Oh. Ini bukannya pelawak itu ya? Ya, stand up comedian. Oh, stand up comedian. Stand up Oke. comedian. Kenapa dia? Ya, intinya semua orang Marcel yakin punya kapasitas jadi wakil wali. Oh. nah, sedangkan track recordnya nggak Oh. ada pemimpin-pemimpin ini. Tahu gue sekarang maksudnya. Ya, Jadi 3 bulan ke depan dia akan merubah hidupnya. bukan. Oh, bukan. Tangsel. Rajin tahajud, rajin sholat. Kok ada yang rajin sholat Jumat? Nggak boleh itu. Itu beda lagi. Siapa itu? Ada. Ada loh rajin Ada. Oh berarti dia rajin sholat Jumat juga nih 3 bulan ke depan. Enggak, Kristen dia. Oh gitu. Beda. Menyembah Yesus. Buset. Aduh, sensor dia. Kristen kan menyembah Yesus, bener nggak? Iya. Apa salahnya dengan statement gue? Kalau nadanya yang ini enak dengernya. Iya. Kalau yang tadi bacanya melotot, nadanya ada Dia tingginya. nggak menyembah Yesus. Iya. Oh. Begitulah. Nah, jadi Ya ya. Berarti kan paling nggak 3 bulan ke depan dia bangun gereja gitu. Atau rajin ke gereja. ya Harusnya dong. Harusnya. Kalau umat Kristiani Heeh. mau milih dia. Kalau umat Islam, kalau ada yang milih kan, ya aneh sih, Iya. ya kan? Cuman gua melompat dari situ dulu Langsung nih, Lang. radikal ya. Gua loncat dari situ karena Loncat. banyak yang mengkritik lah. Oh, apa kritiknya? Karena kritiknya pertama dari ini sesama
stand up comedian malah. Dan ini rata-rata senior-senior. Pertama, dari segi attitude katanya dia kurang baik, sering sering tidak komitmen lah. Tidak komitmen. Yang pertama, Tidak terus komitmen itu berarti suka bohong. suka Lu nggak usah bagus-bagus sih, pembohong gitu aja. datang suka telat, lagi gitu-gitulah. Iya bohong kan berarti. OTW tapi masih di kamar mandi. Iya. Iya kan? Iya. Udah sarapan nih gua, tapi baru bangun tidur. Pagian kayak nih, Cil, kita ngetek kecil, on fire banget, Cil. Gua bingung nyapunya. Itu gitulah. Ya, pembohong. Ya, terus Nah terus kredibilitasnya dipertanyakan lah sama teman-teman stand up comedian. kredibilitas. Oke. Sama salah satu yang terkenalnya dia ceng-cengannya adalah dia track recordnya adalah seorang Angelo. Oh, Angelo. Gua Bagus nyebut. dong. Banyak stok dong. Antar jemput. Gue biar bersih. Nah, banyak yang roasting, banyak yang ngasih. Bener kan Angelo itu dia antar jemput. Dia Betul. diet sampai sekarang. Enggak dulu. Oh, kirain sekarang juga. Enggak. Dulu saya siapa tahu ada yang mau mesen. Nah, kritikan-kritikan itu Lang. Jadi nggak cuma di stand up comedian, artis dan yang lain tuh banyak yang mengkritik. Kata dia, lah itu mah salah satu bentuk respect mereka mengkritik gua. Karena Oh, dia menanggapi kritikan itu dengan karena respect. karena respect. Terus ada yang ngomong, iya soalnya dia nggak cocok, soalnya dia tuh nggak komit, suka bohong, suka nggak inilah integritas ini. Terus kata dia, oh, ada yang ngomong lu gitu, itu mah karena dia respect sama gua gitu. Ya. Keren sih ya, cocok banget ya. Selamat ya warga Tangsel, selamat, diduluin aja Tangsel pilkadanya daripada merana 3 bulan. Nah, yang gua lihat berita pemberitaannya ini gua ngambil emang nggak terlalu jauh waktunya. Yang ini agak jauh nih waktunya karena setelah banyak yang kritik ini, salah satu artis besar yaitu Abang Raffi Ahmad itu membuat video mensupport dia. Oh, support. Kalau Raffi Ahmad support. Iya. Ya. Akhirnya gua ngeliat kok di timeline berita rata-rata mereka headline-nya adalah rakyat Tangsel mendukung Marcel atau Ngeri. Bener nggak teman-teman nih kalau ada yang dari Tangsel nonton, bener nggak ente mendukung? iya, coba komen di bawah ya. Komen deh. Coba komen, gue pengen tahu. Karena, nah sebelum jauh ke situ nih Lang, gue pengen tahu sebenarnya dari sudut pandang lu sama dari sudut pandang Islam nih. Ya, gue sebagai yang awam di Islam gitu dan gue juga belum terlalu lama lah milih-milih pemimpin. Belum terlalu masuk Islam. Gila. Bukan. Mau gue nonton ini. Lalu diksi lu gitu, Bro. Diksi gue maksudnya kagak gitu. Ada jeda lu masukin. Framing. Nah, gue takutnya ya akhirnya gue nggak tahu nih ya pemilih yang 02 kemarin yang kepilih waktu 0 berapa sih lu? Pilpres. 02. 02. Ya. Nah, gue takutnya. Ini 02, Bro. Ada. Mana 02. Iya benar. Karena ini Mbak Khalifah, Marwin Hotop. Nah, inilah. Gue takutnya nih. Jadi Bapak Prabowo. Pak Prabowo disebut pertimbangkan turunkan anggaran makan siang gratis. 7.500 per anak. Lah mulai aja belum? Udah mulai belum sih, serius? Udah mulai belum sih? Belum. Belum kan? Setahu gue belum mulai loh. Belum mulai. Belum mulai aja udah mulai diturunin. Dan dulu gue mikir, kan ini kan program yang digadang-gadang kan. Betul. Oh, ini akan Iya, kampanye utamanya salah satunya kan itu. makan siang gratis. Betul. Mencegah stunting. Iya kan? Budgetnya 15.000. Gue mikir juga tuh. Mencegah stunting itu bukannya dari hamil ya? Bukan kalau sudah brojol, Iya. udah kurang gizi. Udah Nah, kurus kering, tapi udah gue kena TBC. mikir juga tuh Lang, 15.000. Budget 15.000. Kita Lang. Kita 15.000. Diturunin 7,5. Gue bingung nih makannya pakai apaan. Nah, tuh. Ada lagi beritanya. Prabowo pangkas alokasi makan siang gratis jadi 7 per porsi. Benarkah? Nah, ternyata kata menterinya Bapak Airlangga Hartarto itu lagi dipikirin Lang. Lagi dipikirin untuk turunin lagi. Gue kadang-kadang itu suka pesimis gue kalau udah berpikir mereka-mereka. Nah, di situ gua jadinya poinnya. Gue jadi pesimis nih. Jangan sampai dulu kan Prabowo Kaisang, ya kan digadang-gadang yang satu Prabowo Kaisang, Prabowo Gibran. Sorry, salah adanya gue pilih. Kaisang yang sholat Jumat rajin. Nah, gimana? Alhamdulillah. Nah, gue takutnya ini nih cuman kayak campaign doang nih Lang. Ini kan katanya generasi muda emas.
Nah sama nih si kasusnya si Marcel. Gue takutnya Marcel nih di Tangsel nih cuma dijadiin sebagai penarik suara aja nih, bahan bibir aja supaya dipilih. Nah, karena dia terkenal. betul. Dan Emang kontroversial. seterkenal itu dia? Ya lumayan, lumayan. Dulu. Nah sekarang karena pamornya mulai turun, dia jadi wakil lakot. Gitu. Ya logikanya bukannya harusnya kalau lagi turun nggak dipakai ya? Ya, itu dia lagi turun, lagi agak turun nih pamornya, jarang dipakai, akhirnya jadi calon wakil wali kota Tangsel. Nah, pertanyaan terbesar gue adalah di episode ini gue pengen tahu nih, Lang. Islam itu ketika memilih pemimpin memang ada kriteria harus dikenal dulu kah? Gitu. Atau membangun kredibilitas dulu kah tapi nggak terkenal atau kayak gimana nih? Nah. Oke. Ya ini versi Islam atau versi gua dulu nih. Oh, versi lu dah, yang aman dulu dah. Ya Versi kan? lu ya, Yang opini lu aman. dah. Emang kalau Islam nggak aman? Lu parah lu. Iya. Lu enak kan? Lu mau jadi Islam? Enak. Saya porno. Nah. Gue opini dia dulu. Biar ntar ditutupnya sama Islam biar rapi. Wah, bahaya mulut lu. Mau gue nonton nih. Oke. Ya, kalau versi lu gimana, Lang? Ya kalau versi gua ya, milih pemimpin itu adalah orang yang memang bisa mewakili apa yang gua cita-citakan, apa yang gue impikan. Oke. Kan bicara pemimpin ini kan berarti bicara cita-cita bernegara ya, ya kan? Cita-cita kalau dia pemimpin desa berarti cita-cita berdesa. Kalau dia pemimpin kecamatan ya cita-cita berkecamatan, kan gitu ya. Betul. Kalau ini apa nih? Kota berarti ya. Kota. Berarti cita-cita berkota apa, gitu kan? Jadi gua akan milih orang yang bisa, yang gue yakin bisa mewujudkan atau menjadi mewakili gua atas cita-cita gua terhadap gua pengen punya kota itu seperti apa sih? Kalau dia kota kan gitu. Ya udah. Ya jadi masyarakat Tangsel coba aja cek Marcel, menurut lu bisa mewakili lu nggak untuk kemudian mewujudkan cita-cita lu? Lu punya cita-cita dalam berkota itu gimana sih? Lu pengen punya kota yang seperti apa? Dari segi ekonominya, dari segi keindahannya, kerapiannya, kehikmatannya, kerukunannya, ya kan? Nggak mungkin dong nggak punya cita-cita. Iya kan? Betul. Sama lah, cita-cita lingkup paling kecil apa? Rumah. Iya kan? Kita pengen punya rumah seperti apa? Maka itu bisa jadi ketika kita pengen punya rumah seperti apa, maka itu biasanya jadi bagian dari pertimbangan kita untuk milih pembantu misalkan. Iya kan? Karena kita punya cita-cita, bayangin kita rumah kita begini rapi segala macam. Iya kan? Bahkan, wah gue sukanya rumah gue kayak kandang kambing misalkan. Ya kan? Berarti itu juga bakal jadi pertimbangan kita tidak pakai jasa pembantu. Jadi nggak usah kan gitu. Iya kan? Nah Betul. sama, kita juga pasti dong punya cita-cita. Kayak kita kemarin Pilpres. Kenapa gue milihnya Pak Anies gitu, 01 gitu. Ya kan? Di sebelum-sebelumnya kan ya udah ketahuan banget lah kalau 01 gitu. Bahkan sampai baju gue yang ini, walaupun ini baju Umar bin Khattab, selama masa Pilpres kan nggak pernah gue pakai. Iya kan? Iya. Ya. Karena 02-nya doang yang dilihat orang, ya kan? Betul. Gitu. Ya, kenapa? Karena gue yakin bahwa di Pilpres kemarin Pak Anies lah yang menurut gue bisa mewakili gue, cita-cita gue dalam bernegara. Kan gitu. Betul. Terus ada yang bilang kemarin tuh, dulu Bang Beben waktu Pilpres sebelumnya, waktu Prabowo versus Jokowi, milihnya Prabowo. Kenapa sekarang nggak Prabowo? Lah, malih. Ya kan? Kan ini sekarang, ini kan ceritanya kalau dulu kan Jokowi versus Prabowo 2019 tuh kalau nggak salah. Ya udah, menurut gua di antara dua pilihan yang paling bisa mewakili gua untuk atas cita-cita gua dalam bernegara ya Pak Prabowo. Ketika 2000 berapa sih kemarin tuh? 2023 ya? 23 ya? 2023. Nah tuh sampai malas ngapalnya kan. Nah, gua ngelihatnya antara pilihan Pak Prabowo sama Anies, ya menurut gua ya Anies yang lebih mewakili gua, yang bisa lebih mewakili cita-cita gua. Bebas dong. Ya kan? Nah, gitu loh. Jadi sama. Jadi balik lagi kalau versi gue, versi opini gua nih, gitu. Mana yang lebih mewakili lu? Berarti lu narik dulu nih ke personalnya. Gitu, ke diri sendiri. Gue punya cita-cita apa nih buat bernegara? Bener, karena itu nanti ada hubungannya dengan kaidah Islam. Kan lu tanya nanti tadi kan ujung-ujungnya menurut Islam gimana sih, Lang? Kan gitu. Betul. Karena ujung-ujungnya kayak ya karena gue Muslim, tuntunan gue berarti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah kan begitu. Tuntunan Islam. Ada hubungannya gitu. Coba kalau hubungannya berarti apa, Lang? Nah, sekarang begini.
banyak kan kemudian ini bukan hadis ya, ini lebih ke kutipan-kutipan bijak lah, ya, dan itu udah umum banget lah disuarakan kalau udah bicara membahas pimpinan, membahas pilpres lah, apalah segala macam, itu banyak banget dibahas sama para guru-guru gitu. Ungkapan bahwa pemimpin adalah gambaran dari orang yang dipimpin. Gitu. Ini ingat ya, ini bukan hadis, ya, ini bukan, tapi ini ungkapan-ungkapan, tapi ungkapan ini banyak benarnya dan itu sangat banyak selarasnya dengan Al-Quran dan hadis. Contoh, di Al-Quran deh, surat Az-Zukhruf, ya kan, ayat 54, kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ya, ayat 54 kalau saya nggak salah, bunyinya begini, lebih kurang artinya ya. Maka Fir'aun memerintahkan sebuah perintah kepada kaumnya, kepada rakyatnya, dan kaumnya mendengarkan dan mengiyakan perkataan Fir'aun. Ya kan? Oke. Kalau dengar Fir'aun, itu pemimpin yang soleh apa yang zolim? Zolim. Zolim kan? Betul. Nah, ini pemimpin yang zolim nih, ya kan? Mengeluarkan sebuah perintah, mengeluarkan sebuah perkataan kepada rakyatnya. Di sini apa dikatakan? Rakyatnya mengiyakan. Apa kata-kata Fir'aun? Padahal zolim tuh pemimpin, ya kan? Terus di akhir ayatnya, di akhir ayat ini, apa dikatakan di situ? Maka sesungguhnya mereka itu adalah, maksudnya mereka itu siapa? Rakyatnya Fir'aun. Memang termasuk daripada orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak. Artinya, yang terkenal itu kan Fir'aunnya yang rusak. Padahal rakyatnya juga rusak saat itu. Gitu loh. Nangkap gua. Iya kan? Oke. Jadi, yang terkenal itu kan yang kita kenal, Fir'aun. Iya, karena memang dia pimpinannya gitu. Tapi yang dipimpin juga dulu rusak. Buktinya mereka mengiyakan kok. Gue nggak bilang kemudian Konoha ya. Gue bicara Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 54 ya. Iya kan? Kan yang terkenal di kita, Fir'aun zolim, apa segala macam. Iya emang. Tapi rakyat juga sama, orang mengiyakan kok. Iya kan? Rakyatnya mengiyakan kok, mengikuti, memilih gitu untuk kemudian jadi rakyatnya Fir'aun. Kan begitu. Makanya dikatakan di Al-Quran tersebut sesungguhnya mereka juga termasuk golongan yang fasik. Berarti golongan yang fasik ya dipimpin sama yang fasik. Yang sama yang fasik juga gitu kan. Gitu. Makanya tadi loh yang gue bilang sebuah kutipan bijaksana tadi itu kan bahwa pemimpin gambaran dari yang dia pimpin gitu. Nah, bahkan ada yang menarik lagi. Ini lebih keras lagi. Riwayatnya dari Imam Hasan Al-Basri. Ya rahimahullah. Ketika itu Imam Hasan Al-Basri mendengar seorang berkata, seorang laki-laki berkata, berkata ingin menggulingkan atau memusnahkan Hajjaj, Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu adalah seorang pemimpin waktu itu. Mungkin kalau kayak sekarang di kita konteksnya presiden lah gitu ya, pemimpin negara, pemimpin daerah gitu. Al-Hajjaj gitu kan. Nah, yang mana Al-Hajjaj adalah pemimpin yang zolim. Pemimpin yang zolim lah pokoknya. Ya kan, menyusahkan masyarakat terus kerjaannya gitu ya. Dengan mungkin korupsinya, nepotismenya, apa segala macam lah. Keputusan-keputusan yang menguntungkan dan merugikan masyarakat, menguntungkan mereka saja dan seterusnya. Intinya Al-Hajjaj ini adalah pemimpin yang julek, zolim. Maka laki-laki itu berkata, berandai-andai gitu, ingin menggulingkan dan bahkan memusnahkan Al-Hajjaj. Apa nasihat Imam Hasan Al-Basri? Jangan. Ya kan? Kenapa jangan? Jangan. Karena kalaulah sekiranya Al-Hajjaj tumbang atau bahkan meninggal, kami gitu kan khawatir. Khawatirnya apa? Kami khawatir babi dan monyet lah yang akan memimpin kalian. Karena sesungguhnya pemimpin kalian itu buah daripada amal-amalan kalian. Gitu loh. Jadi kalau gue ya konteksnya, kalau gue kasus yang pembahasan ini, berita yang lu tunjukin tadi ke gue, ini tuh bukan tamparan ke Marcel. Iya kan? Ini tamparan ke kita gitu loh. Iya kan? Sekarang gini bro, logikanya. Gue nggak tahu lah partai apa, Gerindra ya? Gerindra dong, karena Riza apa tadi? Ya Riza Patria ya? Pokoknya diangkatnya sama Gerindra, makanya banyak yang kecewa. Sekarang gini, partai-partai itu berani kemudian menyuguhkan calon-calon yang tadi nggak kredibel lah masa lalunya. Kita nggak ngejudge orang dari masa lalu ya, tapi kan ini bicara untuk jadi pemimpin loh. Ini untuk bicara mewakili jutaan manusia loh, iya kan? Tentu penting dong kita lihat track recordnya. Enggak lah bang, kita kan harus menerima orang apapun latar belakangnya. Misal ada yang ngomong gitu, oke bos, sekarang gue tanya, kalau ente punya anak perempuan, datang ke rumah ente, kemudian mau melamar anak perempuan ente, yang latar belakangnya Angelo,
ya kan? Antar jemput lonte. Cuma udah ngaku tobat. Ente mau nggak? Itu aja dulu. Ya kan? Kalau kita bicara menerima, kita mendoakan orang berubah jadi lebih baik. Yes. Tapi bukan kemudian dia berubah lebih baik, lantas kemudian dia bisa jadi apa saja. Nggak bisa dong. Masa akal kita ditaruh di mana? Gitu kan? Sebagaimana Anda tadi pasti nggak bakal ngasih anak gadis Anda kepada mantan Angelo atau orang yang nggak berkomitmen tadi kata-katanya kan, orang yang nggak punya kredibilitas, nggak mungkin. Padahal itu risikonya cuma satu anak loh. Iya kan? Lah ini berapa orang di Tangsel yang bakal dipertaruhkan hidupnya? Tadi cuma satu nyawa loh. Itu aja nggak mau. Apalagi jutaan nyawa yang akan dipertaruhkan. Iya kan? Betul. Makanya kalau buat gue justru ini tamparan. Maksudnya balik lagi tadi ke yang gue maksud, kebayang nggak bahwa anggaplah kalau sekarang sistem kita partai yang mengusung calon. Kebayang nggak sih betapa kemudian orang-orang di partai sana itu segitu remehnya dan segitu sepelenya sama masyarakat. Iya dong. Kita tuh nggak dihargain sama partai, bos. Iya kan? Kita tuh dipandang sebelah mata, dianggap bodoh, dianggap culun, dianggap nggak punya impian, nggak dianggap orang yang tidak berpendidikan, dianggap orang yang nggak ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa gue bisa ngomong begitu? Lah mereka berani kok menyodorkan calon-calon yang sembarangan gitu. Iya kan? Iya. Mereka berani kok. Berarti kan mereka kan nggak ngargain kita gitu. Betul. Iya kan? Sekarang gini, gue punya anak. Ya kan? Gue punya anak. Terus gue pengen kemudian punya mantu anak seorang yang terkemuka. Berani nggak gue kemudian nggak menyiapin anak gue? Berani nggak gue kemudian menyodorkan anak gue yang belum gue didik dengan cara terbaik dan segala macam? Nggak bakal. Kenapa? Karena gue respect sama si calon besan gue tadi. Kan gitu ceritanya. Makanya gue siapkan nih calonnya. Baru gue sodorkan. Karena respect. Berarti pertanyaannya, para pelaku-pelaku politik respect nggak sih sama masyarakat? Enggak kan? Berarti salah siapa? Gue nggak nyalain juga para pelaku politik. Ya kan? Karena kesan itulah yang kita kasih ke mereka. Masyarakat memberikan kesan kepada semua partai di Indonesia bahwa masyarakat Indonesia masih bodoh, masih bisa ditipu-tipu, masih bisa kemudian diiming-imingi, masih culun pemikirannya, masih dangkal otaknya, masih kemudian bisa diiming-imingi sama cuma ketenaran, cuma apalah segala macam gitu. Jadi kalau gue mah lihatnya ini tamparan buat masyarakat. Gitu. Ya gue nangkapnya relate-nya adalah ya kayak gue bertamu nih sama orang gitu. Ya gue orang yang gue bertamu di tempatnya dia, pasti dia akan menyuguhkan sesuatu yang gue suka gitu. Betul lah. Ya, kan? Kalau dia respect sama lu. Betul. Respect sama lu. Kalau dia respect sama lu. Dan di luar konteks respect atau nggak respect, ya kalau gue sukanya cuman air teh basi, ya gue akan terima-terima aja dikasih air teh basi gitu. Betul. Kecuali gue orangnya sukanya misalnya milk tea gitu. Ya kok gue kalau dikasih teh basi gue akan buang gitu. Gue nggak mau ya gitu. Nah berarti ini salah satu tamparan juga nih Lang. Nah tapi menarik dari gue adalah Islam kan nggak melihat orang di masa lalu nih Lang. Bener kan ya? Orang kayak ya contoh yang lagi lu pakai baju Umar bin Khattab. Kayak kita tahu, kita dikasih tahu lah sama sejarah kalau dulu sebelum adanya Islam, Umar tuh punya track record yang kacau lah gitu. Tapi setelah masuk Islam gitu, setelah dia ya berkomitmen sama Islam, awalnya diangkat jadi pemimpin gitu. Nah, berarti dalam konteks ini orang-orang kan banyak berstatement ya dia kan punya masa lalu tapi dia juga punya masa depan gitu. Dia punya visi. Nah, kalau ini gimana nih Lang konteksnya? Oke, gue setuju ya kan. Bahkan Umar bin Khattab menjadi kemudian khalifah yang ekspansinya luar biasa. Di zaman Umar itu 2/3 dunia dikuasai oleh Islam begitu kan. Ya ekspansinya luar biasa lah Umar. Iya, setuju gua. Iya kan, bahwa jangan judge dari masa lalunya doang dong. Tapi kan Umar diangkat jadi khalifah setelah kemudian Abu Bakar. Itu kan ada track record dia yang membuat dia kemudian diangkat. Ada dulunya jadi musuh Islam, kemudian berubah tobat jadi baik. Nah, bangun tuh track record. Sampai akhirnya layak untuk jadi pemimpin. Sekarang gue tanya Marcel, apa track recordnya di bidang politik? Udah kesel dengan gue.
Gitu ya. Sabar. Kita udah maaf Bang Marcel, saya lagi puasa nih. Jangan sampai kagak dapat minum, kagak dapat pahala juga. Udah gitu aja. Kalau Iya, cuman iya. kalau cuma kemudian kan Marcel Bang dulu Angelonya antar jemput lontenya dulu, sekarang udah enggak. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah berubah lebih baik. Mm-mm. Oke, tapi untuk perkara kemudian layak atau tidak layaknya untuk jadi calon pemimpin, apa track recordnya? Oke. Kapan Marcel bicarakan politik dengan serius? Oke. Berapa tahun kemudian Umar Mm-mm. membuktikan diri sampai akhirnya layak diangkat jadi Khalifah. khalifah? Oke. Berapa peperangan yang dibersamai oleh Umar dalam membuktikan diri kepemimpinannya sampai kemudian akhirnya diangkat jadi khalifah? Oke. Berapa kebaikan yang di-create sama Umar, ya kan? Dan pengorbanan yang diberikan oleh Umar untuk rakyat sampai kemudian layak untuk menjadi pemimpin rakyat. Oke. Nah, sekarang gue tanya. Tapi kan kejauhan ya kalau Umar bandingannya gitu. Ya kan? Tapi kan yang familiar itu kan selalu orang begitu tuh. Kalau udah bicara pemimpin tuh kayak gitu Ya. tuh. Umar juga dulu musuh, pembunuh. Mm-mm. Ya, ya udah tuh sekalian tuh. Pertanyaannya adalah coba cek track record Marcel. Oke. Karena kalau nggak salah acara TV-nya juga nggak acara TV, bukan acara politik kan? Betul. Benar nggak sih? Betul. Iya kan? Betul. Ya, acara TV-nya acara TV Yang hahi. hahi nggak ada isi, cuma entertain doang. Oke. Ya, ini konteksnya politik ya, bukan gua nyerang acara entertain, TV. bukan. Ini konteksnya kalau di-compare ke politik gitu, ya kan? Jadi apa dasarnya? Oke. Tenar doang. Janganlah. Itu tadi yang gua tangkap adalah sebenarnya bukan di masa lalunya sebenarnya ya yang gue lihat ya. Tapi gimana caranya dia bangun kredibilitas, dia bangun kepantasannya itu yang harus Iya, bangun kepantasan. Ya kan? Bangun kepantasannya. Kalau kemudian berubah jadi lebih baik mah, iya, kita ikut senang gitu. Tapi nggak sepicik itu kemudian syaratnya gitu. Ya kan? Ingat loh, ini nggak main-main, men. Ini bukan ya kayak gitulah, ya kan? Tapi kalau gua ngomong kayak gini itu lebih pengen gua ngomonginnya tentang kalaupun teman-teman yang dengar ini ambil pelajarannya, ini segitu bobroknya kita sebenarnya sebagai rakyat. Iya kan? Kalau gua tuh sedihnya bukan apa-apa, sedihnya gua gini loh. Tadi tuh baca berita tuh ya, di kepala gua langsung gini. Ya Allah. Berarti segitu remehnya ya. Mereka menganggap rakyat Tangsel. Gitu loh. Gua kalau jadi rakyat Tangsel tersinggung gua. Set, lu ngasih ini buat mimpin gua. Ibarat kata gitu loh. Iya kan? Tersinggung gua. Gitu. Karena gua tadi segitu remehnya ya. Gitu. Makanya dan kalau menang, ngeri. Kalau menang ya, wah ya udah. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan gue, selanjutnya adalah, jadi pemimpinnya dulu yang fasik. Gini ya, sebuah negara itu akan rusak ketika pemimpinnya dulu yang fasik, terus rakyatnya jadi fasik, atau rakyatnya dulu nih yang emang udah pada nggak peduli, udah pada fasik, akhirnya muncul pemimpin yang fasik gitu lah. Ya rakyatnya dulu lah. Berarti tetap dimulai tarik dari kitanya dulu. Kan makanya tadi Imam Hasan Al-Basri kan bilang, jangan kau gulingkan Al-Hajjaj. Karena kalau kau gulingkan dia, kami khawatir justru nanti monyet dan babi yang akan jadi pemimpin. Kalau lebih parah gitu. Kenapa? Karena ini semua buah dari amal kalian. Kan gitu kata Imam Hasan Al-Basri tadi yang diriwayatkan itu. Ini semua adalah buah dari amal kalian. Gitu, amal masyarakat gitu. Sekarang gini, pemimpin itu lahir dari mana sih? Dari rakyat juga. Iya kan. Kan ini ada sekelompok manusia hidup di Indonesia. Masyarakat dong. Nah, pemimpin itu kan lahir dari tengah-tengah itu kan. Berarti kan kalau pemimpinnya yang muncul fasik, berarti memang fasik itu lingkungan gitu aja kan. Kalau emang pemimpinnya tidak amanah, berarti mostly bukan semua tapi memang umumnya. Tapi umumnya yang menjadi pengaruh terbesarnya adalah sebuah kebobrokan. Gitu. Ada yang baik memang, tapi tidak mampu mengimbangi yang bobrok. Makanya yang nongol tuh yang bobrok. Misal begitu. Gitu loh. Jadi kalau gua mah udahlah kita, ya gua nggak tahu ya. Gua berharap Indonesia cepat kembali kepada fitrah akal sehatnya, begitu ya. Karena kan ini salah kita lah. Apapun lah kondisi kita sekarang. Kayak tadi lah berita Pak Prabowo menurunkan anggaran makan siang dari 15.000 ke 7.500.
sejatinya kita ketawa tadi, kita tuh ngetawain diri kita sendiri gitu. Walaupun gue nggak milih Pak Prabowo ya, tapi faktanya kan gue kalah pilihan gue, gitu kan. Berarti mau nggak mau gue mengikuti yang menang, ya kan? Nggak mungkin kan gue pasang foto Anies gitu sebagai presiden, nanti makar gue kan gitu, iya kan? Artinya apapun kebijakan Pak Prabowo itu harus gue terima walaupun gue nggak milih beliau, karena memang beliau lah yang menang, gitu kan? Ya udah kita ratapi ya sama-sama. Ketawa tadi bukan ketawa seneng, ketawa ratapan itu. Iya. Nah sekarang kan tadi, kayak gue bilang, jalan aja belum udah diturunin, udah gitu loh. Ngerti nggak sih statement gue, jalan aja belum udah diturunin anggarannya, ngerti nggak esensinya? Esensinya gini loh bro, kan kalau udah jalan, terus baru diturunin, masih ada kemungkinan baiknya. Kenapa? Berarti itu hasil evaluasi. Karena udah jalan. Apa yang dievaluasi, jalan aja belum? Ya kan? Ya. Kalau udah jalan nih, sebulan 2 bulan, terus diturunin jadi 7.500, terus keluar statement, iya berdasarkan evaluasi kami, ternyata 15.000 terlalu mahal, 7.500 ternyata sudah cukup kok untuk gizi sehat. Misalkan begitu. Masih ada kemungkinan benarnya, karena emang udah terjadi. Udah terjadi di lapangan, saudara. Lah ini kan gue bilang, jalan aja belum udah diturunin. Terus apa yang dievaluasi? Berarti kan ada sebuah kepentingan yang dievaluasi. Ya, itu dia. Nah, kalau dilanjutkan ini makin bahaya. Bahaya. Maka terakhir nih Lang, gue sebagai buat gue pribadi deh. Terus gue kalau mau milih pemimpin nih gitu, ya kan kita juga mau masuk pilkada. Berarti ketika gue mau mau milih pemimpin, apa tipsnya? Nah, ya Imam Muhammad Al-Mubarak di Nizam Al-Islam, ngeri. Buku Nizam Al-Islam, ya Imam Muhammad Ibnu Mubarak rahimahullah. Ada 4 sih kalau dari Syekh Imam Al-Mubarak tadi. Yang pertama, ya kalau yang pertama akidah pasti. Ya kan akidah. Ya karena gue muslim ya tentu gue akan milih yang muslim. Ya kan. Ini bukan perkara dibawa-bawa apa namanya agama dibawa-bawa ke pemerintahan. Emang harus dibawa, Bos. Iya, itu dia. Sekarang gue tanya, lu kalau mati, terus nanti dihisab sama Tuhan, sama Allah, gitu kan? Terus Allah nanya, kamu dulu kenapa memilih pemimpin yang tidak seagama sama kamu? Terus kamu bisa ngomong, ya Allah, jangan campur-campurin dong. Itu kan masalah pemerintahan, ya Allah. Bisa lu ngomong begitu? Kesel. Dari kesel gue. Dari dulu tuh begitu, jangan dibawa-bawain. Jangan dibawa kepala kau, jangan dibawa-bawain. Iya kan? Lu ngapain beragama kalau nggak kemudian mengatur seluruh kehidupan lu? Betul. Ateis lu sekalian, jelas. Iya kan? Jelas gitu loh. Jangan separuh-separuh. Ini dibilang beragama iya, tapi separuh-separuh gitu. Kadang beragama, kadang enggak. Enggak plan lu. Iya, enggak boleh gitu. Jangan marahin, dia enggak salah. Enggak. Enggak, maksudnya orang-orang yang berpikiran begitu tuh. Iya. Kan? Jadi ya akidahnya. Ya kan? Jadi kalau gua di Tangsel udah pasti gua nggak milih Marcel. Karena gua muslim. Ini berlaku buat wakilnya juga. Lah iyalah. Lah kalau wali kota yang mati siapa yang naik? Karena waktu yang di Jakarta itu wakilnya kan Islam. Ini berlaku ya buat sekarang gue tanya lah, kalau nanti wali kotanya mau bikin kebijakan, dia meetingnya sama siapa? Wali kota lain. Keputusannya akan dia buat, dia meetingkan sama Sopo, sama wakilnya dong, sama partnernya dong. Itu kenapa di poster tuh mereka berdua, Bos? Kau, iya kan? Ya. Oke. Akidahnya. Ya, jadi kalau ditanya gue udah pasti. Ini bukan masalah gue apa namanya itu intoleransi apa? Diskriminasi. Apa diskriminasi? Apa sara, ras, agama? Bos, ini prinsip. Iya kan? Ini prinsip. Karena nanti di akhirat kita masing-masing. Dikubur juga masing-masing. Iya, dikubur masing-masing gitu. Ya kan? Amal lu, amal gua. Jadi pilihan lu, gua gak juga musik. Pilihan gua lu jangan musik gitu kan. Kalau lu gak setuju jangan tonton video. Share aja. Iya. Dan yang terpenting adalah ini mengikat umat Islam. Kalau yang bukan umat Islam, selamanya. Jangan ikutan ini. Ya makanya kan Islam aja. Iya, seakidah Islam aja. Iya, jadi kan? yang buat teman-teman yang dari Kristiani milih Marcel, kita fado. Ya kan? Mungkin kan di gereja juga ada ajaran, pilihlah kemudian sesama yang seiman begitu. Ya, terus atas landasan itu dia memilih Marcel. Ya gue bilang, good. Berarti kan lu punya prinsip. Betul. Iya kan? Betul. Lu pegang prinsip lu berarti. Sebagaimana gue megang prinsip gue. Iya, betul. Gitu loh. Oke, yang pertama ya. Pertama akidah. Saya akidah. Terus
Yang kedua, Mm-mm. wawasannya luas. Oke. Di buku Nizam al-Islam tadi itu, wawasannya luas. Mm-mm. Ingat ya, wawasan luas ini Mm. bukan maksudnya kalau dia pergaulannya luas, wawasannya luas. Beda. 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 Beda, wawasan sama pergaulan beda. Oke. Oke, wawasan luas itu, lu kebayang nggak sih dia bakal ngurusin, misalkan Marcel, dia bakal ngurusin Tangsel. Mm-mm. Gue nggak tahu sih persisnya berapa Oke. manusia di Tangsel sekarang, Mhm. iya kan? Tapi gue yakin pasti banyak banget yang pengen dicurhatkan sama warga Tangsel kan, Oke. sama pemimpinnya. Mm-mm. Makanya butuh yang berwawasan Luas. luas. Oke. Nah kira-kira, ya kan? Mm-mm. Kira-kira Marcel selain kemudian siap bos, siap aku, Ya itu dia. apa? Heeh. Ya kan? Betul. Ya kan? Mm-mm. Gitu loh. Udah bisa Wawasannya belum? luas. Oke, wawasannya luas. Terus yang ketiga, Hmm. dia punya track record pengabdian kepada masyarakat. Oh, iya. Jadi bos, milih pemimpin itu Mhm. bukan kemudian agar dia mengabdi setelah memimpin, bukan. Oh. Tapi pilihlah pemimpin yang sudah terbiasa mengabdi sama rakyat. Oh. Bukan kemudian, ya kan dia belum mimpin bang. Kita pilih dulu lah dia biar dia mengabdi kepada masyarakat. Salah ente. Iya. Belum punya kuasa dia malas, apalagi dia udah punya. Logika gue gini, Oke. dia belum dikasih pelayanan saja, dia udah malas berkontribusi. Apalagi udah dilayani. Oke. Gimana kira-kira? Nah, Iya kan? pertanyaan gue nih Lang, buat Iya. yang ketiga ini. Ini termasuk di masa kampanye gak? Maksud gue, Apanya? ya kan sebelum mimpin, di masa kampanye kan dia Hmm. pasti akan berkontribusi tuh buat masyarakat. Itu dihitung apa enggak? Enggak lah, Oh, gue nggak akan ngitung itu. oke. Semua calon gini, ada orang kemarin bicara, abang kenapa sih milih Anies? Abang suka ya sama acara Desa Anies? Enggak, belum. Desak Anies itu kemarin, keren nggak? Keren. Tapi itu nggak mempengaruhi kemudian gue milih, gara-gara itu milih Anies. Enggak. Gue juga nggak tahu. Gue tuh udah menentuin milih itu ketika masih deklarasi. Kan belum mulai kampanye kan. Belum. Baru deklarasi, oh ya udah oke. Nah, kenapa gue milih? Ya track recordnya gue lihat. Karena kalau udah masa kampanye, mereka melakukan itu dengan ada Ya ada maunya. maunya, udah Ada selesai. goalsnya, oke. Sekarang gini deh, bahkan Pak Anies sendiri pun kemarin mau keliling, capek loh itu desak Anies di mana-mana, capek loh itu, iya kan? Itu kan karena ada maunya Pak Anies, iya kan? Betul. Iya kan karena Pak Anies mau nyapres. Buktinya sekarang belum muncul lagi kan desak Anies. Betul. Nggak lanjut. Iya. Iya kan, jadi kita fair aja Oke. gitu. Bukan kemudian semua yang gue mah fair aja gitu. Makanya gue dulu gue kemarin menentukan pilihan ke Anies bukan karena desak Anies atau apanya, bukan. Oke. Bukan karena strategi kampanyenya, bukan. Walaupun gue acungin jempol ya sama strateginya kampanyenya Anies karena itu mendidik akal sehat menurut gue. Iya kan? Karena yang ditonjolin itu adalah pemikirannya, Oke. bukan kemudian isi dompetnya, bukan. Iya. Iya kan? Ya, jadi bukan bungkusannya, bukan besekan yang ditonjolin, tapi pemikirannya. Jadi ya makanya tadi sebelum kampanye, sebelum pengabdiannya. kampanye gitu. Oke. Ya kan sebelum kampanye. Tapi gue yang lupa yang keempat Gue lupa yang keempat. Ya 3 lu lah. Tiganya dulu. Ya, tiga dulu. Tiganya dulu dan nyes. Gue Ntar yang keempat kita bahas lagi. ya, gue lupa yang keempat. Gue nggak mau ngarang lah. Iya. Ada ilmunya soalnya nih. Iya. Udah 3 dulu aja nih yang dipraktekin. Oke, Lang. Oke. Dari ketiga, misal ada satu calon muncul nih. Set. Terus dia tidak punya ketiga ini. Apa yang Anda mau katakan pada dia? Ke siapa? Ada satu orang nih. Oh. Di depan lu nih. Oke. Dia nggak punya ketiganya nih. Oke. Tapi dia mau jadi pemimpin wali kota. Apa Oh, yang akan sama Anda calonnya. Sama calon. Apa yang mau Anda sampaikan kepada dia? Lu jangan nyalon, Bang. Udahlah. Iya kan? Udahlah gitu. Tapi gua kan nggak tahu ya alasan dia nyalon apa. Iya. Apakah mungkin dia punya utang budi? Apakah mungkin dia punya kita nggak pernah tahu ya. Betul. Makanya tadi gua bilang kalau gua kayak gini gitu, gua nggak mau ngejudge too much calonnya gitu. Oke. Kita mending muhasabah aja lah gitu. Oke. Ya udahlah, nasib kita begini. Iya kan? Nasib kita masih nggak mau memperbaiki diri. Oke. Ya kan? Kayak gini misalnya nih. Tadi berita Prabowo menurunkan ini. Gue tuh paling kesel. Kalau di kolom komentar berita misalkan gue paling suka ngikutin kan narasi ya si Mbak Najwa kan. Terus di komentar langsung, tuh rasain tuh yang 58%, yang milih 02 kemana sih? Kesel gue bacanya. Lu ngapain sih? Gitu kan. Itu ya ini loh pemilih-pemilih yang katanya anak abah. Gue juga pemilih Anies gitu. Tapi lu nggak cerdas men kalau kayak gitu komentar lu gitu. Woi, udah menang Prabowo. Udah senasib kita.
Iya kan? Apapun keputusan Pak Prabowo dengan dengan rezimnya, itu yang harus kita tanggung sama-sama. Oke. Ini bukan perkara lu anak abah atau bukan. Jadi buat anak-anak abah pun lu nggak usah lebay lu, udah gitu. Letakkan aja pada letaknya, Oke. pada porsinya. Oke. Jangan lu kemudian menuhankan Anies gitu. Pak Anies tetaplah manusia. Betul. Tiba masanya nanti mungkin, nauzubillah, mudah-mudahan enggak, tapi akan ada potensi tiba masanya Pak Anies juga melakukan kesalahan. Terus lu kenapa? Anak abah. Ngambek lu. Jadi enggak anak abah lagi lu. Anak abuh gitu loh. Iya kan? Betul. Serius gue kesel banget tuh. Kan gue liat komentar. Tuh Mamam tuh yang 58%. Ngapain sih? Mamam tuh 02. Oke. Yang kemarin milih Pak Prabowo, silakan nangis di sini. Lu enggak lucu men komentar lu. Iya kan? Iya. Jadi makanya gue bilang, nah itulah gambaran bahwa memang kita ya udah Mas, yang layak buat kita tuh yang masih begini-begini pemimpinnya, karena kita yang begini-begitu. Oke. Iya kan? Oke. Nah, jadi ya penguasa kita begitu karena yang dikuasainya begini. Ya termasuk gua kan gitu. Betul. Ya kan dari tadi kita ngetawain diri sendiri sebenarnya gitu. Gitu loh, Bro. Jadi ya termasuk podcast ini kita bikin ya bagian dari menyuarakan kan. Iya kan? Paling tidak gua nanti punya hujah di depan Allah gitu. Ya kan? Kita kan enggak ya kalau banyak yang nge-view, banyak yang nonton ya alhamdulillah. Enggak ya enggak apa-apa. Ini kan sebenarnya tujuannya adalah goalsnya buat jadi alasan gitu. Ini jadi saksi nih di depan Allah. Ya Allah, gue dulu punya studio, gue dulu punya kamera, gue dulu punya mic, dan gue agak bisa ngomong lah dikit. Gue udah suarain ya Allah. Kan gitu. Ya udah. Aman. Jadi daripada sibuk-sibuk menjudge pemimpin, mending sibuk Just dulu diri kita. Tuh. Sudahkah kita berubah? Kalau kita berubah, gue yakin kalau kemudian mayoritas masyarakat Indonesia udah berakal sehat dalam menentukan apa-apa yang harus dia jalankan, maka yang keluar pun pasti pemimpin-pemimpin yang pilihan orang-orang berakal sehat. Ngeri. Kita tutup podcast dengan statement yang tadi. Keren. Keren. Sampai ketemu di salah, mari bicara. Itu Itu nggak jadi tayang. Ini